Allah menceritakan dirinya di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Kan itu jelas tuh. Apa yang kemudian yang didapatkan oleh umat Islam dari pengajaran Quran ini, yang mungkin pada saat tidak ada para apologet Islam belum berasa. Belum berasa dalam arti kata bahwa Allah itu maha tahu. Ada masa di mana umatmu, wahai Nabiku Muhammad, akan merasakan betapa benar Al-Quran itu dari aspek pembeda dengan agama sebelumnya. Atau ada masa di mana kaummu, umatmu akan merasakan bahwa kebenaran Al-Quran itu nyata di depan mata. Baik yang dilihat oleh mata, didengarkan oleh kuping mereka. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Itu contoh. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam menyelaraskan kemudian imannya umat Islam dengan pengakuan beliau. Dan juga penyampaian saudara-saudara non-muslim terkait tokoh yang mereka sebut dengan sebutan Yesus. Allah menjadikan aku sebagai seorang manusia yang diberkahi dimanapun aku berada. Ini poin. Jadi umat Islam diajarkan memuliakan sosok ini. Nabi ini, Rasul ini yang datang kepada kaumnya Bani Israel. Dengan mengatakan bahwa Allah menjadikan aku sebagai manusia yang diberkahi, diberkati, memiliki berkat, dimuliakan dimanapun aku berada. Wa aisani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Lebih jauh daripada itu, umat Islam juga diajarkan bahwa sebelum Nabi Muhammad, para nabi sudah mendirikan sholat. Orang-orang yang mendengarkan ini mungkin ya tersenyum mencibir atau tersenyum seakan-akan menghinakan dan merendahkan. Mana mungkin? Mana mungkin? Nabi Isa atau mungkin dalam pandangan mereka, sebagian mereka mengatakan itu Yesus. Kok bisa Yesus itu sholat? Tapi faktanya Matius 26 nomor 39, Yesus melakukan prosesi ibadah sujud. Itu yang kemudian Allah ingin sampaikan kepada kita. Nabi Muhammad tidak hidup sezaman dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad tidak pernah mengenal Siti Maryam. Tak pernah mengenal. Tidak mengenal dan tidak pernah membaca buku-buku yang diusung oleh saudara kita non-muslim hari ini. Tetapi kemudian ilmu yang Allah berikan kepada kita adalah sosok yang mereka kemudian katakan Tuhan di dalam Islam justru dimuliakan dan mengaku dengan lisannya berdasarkan ayat suci Quran. Beliau diberkati dimanapun berada. Artinya bahwa Al-Quran sendiri telah menorehkan manifestasi dari pengajaran Yesus di dalam Bible. Apabila roh kebenaran itu datang, maka poinnya adalah akan memuliakan aku. Inilah manfaatnya kita mendengarkan kemudian dialog lintas agama. Kenapa? Kalau kita mendengarkan dari sebelah pengikut daripada nabi tersebut atau rasul tersebut, ya taruhlah Tuhan mereka saudara kita ya. Tetapi kita tidak pernah menemukan sebuah data, pernyataan-pernyataan yang justru setelah beliau dia jadi mulia gitu loh. Yang ada terkutuk, disembeli anak domba, bla 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 dan seterusnya. Apakah itu memuliakan? Ini pertanyaan serius. Apakah itu memuliakan? Islam tidak memiliki kepentingan, tidak sedang mencari muka dari tokoh yang mereka bicarakan. Tidak. Tetapi Islam dengan jujurnya mengakui bahwa sosok ini adalah nabi mulia yang diberkati oleh Tuhan dimanapun dia berada. Dia tunduk pada aturan Tuhan, sholat, menunaikan kemudian zakat selama beliau hidup. Bahkan jauh daripada itu, yang tidak disangka-sangka oleh para pendebat yang sering menghujat Islam adalah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau datang, beliau kemudian mengajarkan kepada umatnya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah manusia mulia yang sangat menghormati ibunya. Wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku. Bagaimana mungkin orang yang berbakti kepada ibunya
justru adalah Tuhan bagi ibunya. Ini Nabi Isa. Kita tidak berbicara tentang sembahan saudara kita yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita kasihi, Kristen. Enggak. Ini berbicara Nabi Isa. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Aku Nabi Isa berbakti kepada ibuku. Jadi bagaimana mungkin ibunya akan menyembah kepada anaknya yang berbakti kepada dirinya? Jadi umat Islam itu sulit untuk murtad selama umat Islam itu memahami tentang kaidah-kaidah ujian hidupnya di atas muka bumi. Kemiskinan, kelaparan, pendidikan, sakit, itu adalah ujian sehingga tidak menjatuhkan mereka kepada kekufuran. Nah, Islam datang mengajarkan bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah Nabiullah, Rasulullah yang berbakti kepada ibunya. Jadi bagaimana mungkin seorang anak yang berbakti kepada ibunya adalah Tuhan bagi ibunya? Jadi agak sulit itu diterima oleh logika sehat umat Islam. Sedangkan tidak jarang, artinya sering kita mendengarkan, kalau saudara-saudara kita tentu masih ingat seorang profesor yang menyelesaikan pendidikannya di pinggiran neraka paling bawah, itu kalau nggak salah namanya Kepas. Dia mengatakan bahwa lebih tua anak daripada ibu. Bahkan ada lagi tuh yang mengatakan nanti kalau di surga ini anak memanggil apa kepada ibunya, atau ibu memanggil apa kepada anaknya. Katanya panggilannya kakanda. Jadi banyak keanehan-keanehan yang menggelitik kita sebagai penikmat dialog lintas agama. Jadi bagaimana mungkin seorang anak yang berbakti kepada ibunya, begitu masa-masa yang ditentukan menjadi penyembah kepada darah dagingnya sendiri? Nah, ini masih pengajaran Islam. Itu adalah kemustahilan. Mustahile, kata umat Islam. Mustahile bayi yang dikandung 9 bulan keluar jadi orok, dilahirkan seorang diri dengan tetesan air mata, darah dan keringat. Begitu besar dia menjadi Tuhannya. Ini di Islam, tapi di saudara kita hargai. Itu adalah pola keberagamaan. Silakan aja. Tapi saya rasa umat Islam yang memahami tentang ayat-ayat suci Al-Quran dengan menggunakan 2 filter, akal dan wahyu, itu tidak akan mungkin mudah terjerumus kepada kekufuran atau kekafiran, murtad dari Islam. Karena adalah satu hal yang mustahile diterima oleh akal orang-orang Islam, apa yang keluar dari rahimnya adalah Tuhannya. Tapi ada hal yang menarik, sahabat-sahabat sekalian, yang di YouTube, yang di TikTok. Saya belum pernah menemukan seorang pendebat yang menyajikan sebuah data di mana memang Yesus ini disembah oleh manusia bernama Maria. Ini menggelitik kadang akal sehat saya sebagai seorang apologet Islam. Kenapa? Karena setahu saya, sebagai orang yang berakal sehat, manusia yang paling intim, manusia yang paling dekat dengan anaknya, ya adalah ibunya. Dengan kata lain, yang tahu siapa anaknya ini Tuhan atau bukan Tuhan, malaikat atau bukan malaikat, ya, batu tawas atau bukan batu tawas, ya ibunya. Iya toh? Benar gak? Benar. Aku yang mengandung, aku yang menerima firman sebelum aku mengandung, aku yang menerima tamu berupa malaikat sebelum aku mengandung. Aku yang mendengarkan firman itu sebelum aku mengandung. Aku yang paham misi kehamilanku
sebelum aku hamil. Aku yang paham kemudian apa tujuan aku hamil sebelum aku hamil. Aku mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan penciptaku sebelum aku hamil. Maka tentu aku tahu apa yang aku kandung ini tidaklah mungkin Tuhanku. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Makanya dikatakan kemudian ketika datang pemberitaan kepada Maryam, ya Maryam justru bertanya, bagaimana mungkin aku hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Maryam itu bertanya kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril memberikan pengajaran, kazalik. Demikianlah ketika Tuhanmu mau, apapun bisa terjadi. Artinya ibu ini udah tahu, udah paham, sudah ngerti bahwa yang akan ada di dalam kandungannya dan yang akan dilahirkannya itu bukan Tuhannya. Sehingga ketika Siti Maryam terbukti menyembah kepada anaknya, berarti Siti Maryam ini cacat logika. Salah pilih. Pencipta langit dan bumi salah pilih hamba. Pencipta langit dan bumi salah orang. Ternyata yang dipilih untuk melahirkan hambanya yang suci di tengah-tengah kaumnya adalah orang yang cacat akal. Tapi alhamdulillah, maha suci Allah, Siti Maryam hanya berkata, qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku bagia. Bagaimana mungkin ya Rabb, aku mempunyai anak padahal tidak pernah ada seorang yang menyentuhku dan aku bukan seorang zina. Hal ini terjadi bahwa apa yang diteorikan oleh Al-Quran itu betul-betul terjadi. Ada seorang wanita perawan yang hamil, dan kita cari datanya di mana seorang wanita yang hamil ini pernah mempertunjukkan kepada kaumnya Bani Israel menyembah selayaknya mempertuhankan bayinya sendiri. Lawang kalau Siti Maryam, wanita suci ini yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam ini tidak pernah menyembah anaknya sendiri, bagaimana mungkin orang yang hidup 2000 tahun setelahnya justru menyembah kepada anaknya? Maksudnya kepada Nabi Isa. Yang lain jangan tersinggung. Bagaimana mungkin kemudian umat Islam bisa murtad dari mendudukkan Nabi Isa sebagai Rasul utusan Tuhan menjadi Tuhan itu sendiri? Cacat logika. Artinya umat Islam ini sudah keluar dari kodratnya sebagai makhluk yang memiliki sifat manusia yang berakal. Maryam yang mengandung, Maryam yang melahirkan, yang membesarkan, yang merawat, toh tidak menyembah anaknya. Toh ente sibuk menyembah anak orang. Ibunya sendiri nggak menyembah anaknya, yang tahu anaknya ini siapa, yang dikandungnya ini siapa, yang dilahirkan ini siapa, yang dia. 24 jam nonstop dia sama-sama kok. Jadi wong tanya ibunya, ibu, ya paman, lu mengandung dan melahirkan apa sih Tuhannya? Pertanyaan gila. Kata Siti Maryam, lu udah sedeng, udah gila. Lu tahu gue manusia, gue saudaranya Harun, dari keturunan Nabi Yakub. Lu tahu gue manusia, lu bertanya apakah yang aku lahirkan itu Tuhan? Dasar sedeng. Itu kalau Siti Maryam yang ditanya, apakah anakmu Al-Masih putra Maryam itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Pasti Siti Maryam kemana, gila lu. Mending lu beli Kalpanax, kata Maryam, simpan di gelas, campur M150, minum, mudah-mudahan kau waras, katanya. Aku yang tahu, aku yang bertemu dengan Roh Kudus, aku yang bertemu dengan malaikat Jibril, aku yang mengandung, aku yang melahirkan, aku yang membesarkan tanpa seorang suami. Aku yang tahu aku mengandung apa dan melahirkan siapa.
Jadi kalau ada di antara kalian yang sholatnya putus-putus, puasa pun tak pernah, lalu kemudian pergi umroh, melihat sosok yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam, wajahnya bercahaya, rambutnya panjang, lalu mengatakan, oh aku bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, aku harus pindah ke alam lain. Pret. Aku aja ibunya, kata Siti Maryam, melihat anakku penuh dengan cahaya, penuh dengan keberkahan, dak aku tuhankan. Ente. Siapa ente? Aku yang ceboin. Aku yang mandikan. Aku tak menyembahnya karena aku waras. Aku tahu dia hanya utusan Tuhanku. Aku masih waras, cok. Yang datang kepadaku malaikat namanya Jibril. Nabi yang datang setelahku, Nabi Muhammad, mengajarkan dia adalah Roh Kudus. Lalu bagaimana mungkin aku menuhankan anakku sendiri? Tuhanku adalah anakku, anakku adalah Tuhanku. Yang bisa-bisa nanti aku sebagai Siti Maryam, Ukhta Harun, begitu mengayun anakku lagi tidur, tidurlah anakku yang sayangnya tak pernah pucus. Tidurlah dengan nyenyak, kelak besar kau jadi Tuhanku. Apa kayak gitu lagunya? Tidurlah wahai bocahku, jangan sampai kamu kena flu. Wahai Nabi Isaku, boboklah bobok, sebab besar ente akan dituhankan. Apa mungkin Siti Maryam menyanyikan lagu itu kepada anaknya Nabi Isa alaihissalam? Ya tidak mungkin. Ini internal Islam yo, jangan merasa kita lagi bahas yang lain. Karena Al-Quran mengatakan itu. Jadi kita tidak bisa kemudian, wah kamu lagi membahas agama lain. Oh enggak, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyah. Ceritakanlah wahai Nabiku Muhammad tentang kisah seorang wanita ciptaanku bernama Maryam di dalam Al-Quran. Ketika beliau mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Ini Quran yang mengatakan itu. Lalu kemudian seorang malaikat datang kepadanya. Apa kata malaikat itu? Innama ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zaqiyah. Sosok Roh Kudus datang kepada Siti Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Qalat sa'anna yakunu li gulam. Bagaimana mungkin aku seorang wanita yang tak pernah disentuh oleh laki-laki mengandung dan melahirkan? Lahir. Iya. Nabi Isa lahir. Kemudian Siti Maryam, ibunya, membawanya kemudian di tengah-tengah kaumnya. Apa reaksi kaumnya? Apakah kemudian diterima? Enggak. Kaumnya menuduhnya berzina. Kaumnya menuduhnya melakukan satu perbuatan yang keji. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Qalu ya Maryam laqad ji' syai'an fariyah. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya Ukhta Harun, wahai saudara perempuannya Nabi Harun, makana abuki asau wa ma kanat ummuki bagiyah. Ayahmu bukan orang yang memiliki akhlak yang buruk. Ibumu pun bukan seorang perempuan pezina. Maka Maryam kemudian menunjuk kepada anaknya ketika menerima tuduhan itu. Apa kata Maryam? Tanya aja sama si bayi.
Kalau nggak percaya, aku ini bukan pesina. Aku masih tetap menjalankan syariat pengajaran Tuhanku yang didatangkan kemudian melalui para nabi dan rasul kepada aku. Tanya kepada anakku. Lalu orang-orang itu mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami akan bertanya kepada sosok bayi yang masih dalam ayunan ini? Kata orang-orang yang tidak percaya kepada Siti Maryam, bahwa Siti Maryam itu hamil atas karya pencipta langit dan bumi Allah Azza wa Jalla. Tanya. Kalau lu belum yakin, kalau lu mengatakan gue ini pezina, wahai kaumku. Lalu kemudian si bayi ini membela ibunya. Membela ibunya. Apa kata si bayi? Ini abadullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ya kan? Aku ini hamba Allah. Allah memberiku ketetapan berupa Injil. Dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Dari kecil dibela ibunya. Kok tiba-tiba besar ibunya yang harus menuhankan dia? Jadi itu adalah satu kemustahilan. Mustahile. Nabi Isa Tuhan, ibunya nggak tahu. Lahirnya di Yerusalem, Palestina. Lahirnya di bawah pohon kurma. Disaksikan oleh ibunya. Ternyata orang yang di luar dari tempat itu justru menganggap Tuhan. Bagaimana mungkin? Makanya Al-Quran mengatakan, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia cupu untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa alaihissalam mengatakan, la, bukan, tidak. Bagaimana mungkin aku mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan? Aku sampaikan kepada mereka dari sejak bayi kok di hadapan mereka. Ini Abdullah. Aku hamba Allah. Mereka aja yang sedeng, mereka aja yang gila. Mereka aja yang cacat logika. Yang tahu siapa aku adalah ibuku. Tanya ibuku, wahai Siti Maryam, apakah engkau mengandung Tuhan? Orang-orang Yahudi jangankan menuhankan Nabi Isa alaihissalam, bertanya seperti itu aja nggak masuk akal bagi mereka. Wahai Maryam, apakah engkau mengandung Tuhan kita? Pret! Mana ada kayak gitu? Ini beda cerita, ini Al-Quran. Ini Abdullah. Dari bayi aku pernyatakan diriku di hadapan kaumku, aku ini hamba Allah. Jadi tidak mungkin aku ini adalah Allah. Ini Quran menjelaskan, indahnya Quran itu datang tanpa melalui penyelidikan. Wahai Nabiku Muhammad, sampaikan berita gaib ini kepada kaummu seluruh manusia. Tanpa kamu harus capek-capek mengumpulkan orang-orang terdahulu mencari berita. Dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, dari saksi ke saksi. Tidak sama sekali. Nabi Muhammad seketika diberitakan oleh Allah, berita gaib ini aku sampaikan kepadamu, wahai Nabiku Muhammad, meskipun engkau tidak hadir pada saat kejadian. Ini Abdullah. Aku mengajarkan dari bayi kepada ibuku dan orang-orang yang ada pada zaman itu, aku ini adalah hamba Allah. Lalu dari mana kemudian ada orang di luar pengajaranku bisa-bisanya menuhankan aku? Nah, ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Maka Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Keren Nabi Isa itu, keren. Ditanya, apakah engkau berzina? Nabi Isa menjawab, tidak, ibuku tidak berzina. Aku bukan anak zina. Aku ini ada hamba Allah. Muncul kemudian orang-orang para penyembahnya. Menurut narasi Quran, laqad kafara alladziina qalu. Lalu kemudian setelah itu Allah bertanya, wahai
nabiku yang terkemuka di dunia dan juga di akhirat. Apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia culun menuhankan dirimu selain daripada aku, Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi Isa membantah, tidak. Aku tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku ajarkan. Aku hanya mengajarkan kemudian kepada kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Maka Al-Quran menarasikan kepada umat Islam. Apa kata Quran? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ini yang Al-Quran katakan. Selain yang menyembah kepada Allah, di luar umat Islam yang menyembah selain daripada Allah akan dikumpulkan pada hari kiamat. Mereka sembahan-sembahan orang-orang di luar Islam ini, siapapun itu, Nabi Isa atau siapapun dia, akan menjadi musuh-musuh dari mereka yang menyembahnya. Ini Quran yang mengatakan. Lalu kemudian setelah menjadi musuh, yang disembah ini akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadapnya di hadapan Allah. Mereka malu. Aku hanya sosok manusia yang dilahirkan dari seorang perawan bernama Maryam. Lalu kemudian aku diberi mukjizat-mukjizat biiznillah, dengan izin Allah. Membangkitkan orang mati, tanah liat aku tiup menjadi burung dia yang hidup. Orang penyakit kusta aku sembuhkan, orang buta aku sembuhkan, orang lumpuh aku sembuhkan. Biiznillah, dengan izin Allah. Kok sekonyong-konyong ada yang menuhankan aku? Aku tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku ajarkan. Ibuku yang lebih tahu. Tanya ibunya, wahai Siti Maryam, ukhta Harun, saudara Harun, adakah engkau menuhankan anakmu? Siti Maryam mengatakan, najis tralala trilili. Mana ada? Sebelum aku mengandung, sebelum aku hamil, sebelum aku melahirkan, sebelum aku membesarkan anakku, aku sudah menjadi wanita soleha. Aku adalah wanita soleha, wanita yang acap kali kemudian beribadah kepada Tuhanku. Aku berasal dari keturunan orang-orang yang beribadah kepada Tuhanku. Aku wanita soleha yang menjaga kehormatanku. Ini yang diajarkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Maka kemudian umat Islam tidaklah mungkin bisa murtad dari Islam karena mengkaji Quran. Tidak mungkin. Itu suatu kemustahilan. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran telah menceritakan wazkur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Nabi Muhammad mendapatkan pengajaran berupa Al-Quran di mana cakupannya adalah sejarah atau kisah tentang sosok yang bernama Nabi Isa alaihissalam, yang bernama Siti Maryam, yang akan mengandung seorang nabi mulia di tengah-tengah kaumnya Bani Israel bernama Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang tahu tentang Nabi Isa, yang paham tentang Nabi Isa, tentu adalah orang yang mengandungnya dan melahirkan serta membesarkannya. Siapa Nabi Isa ini? Tanya ibunya. Adakah Siti Maryam menuhankan ibunya? Tentu tidak ada. Kalau begitu, kenapa kemudian banyak orang culun yang kemudian menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam berdasarkan pernyataan-pernyataan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Saya kira demikian para sahabat-sahabat sekalian, sebagai salah satu contoh
metode dakwah untuk menguatkan akidah anak-anak kita agar tidak keluar dari Islam menuju kepada penyembahan sosok manusia bernama Nabi Isa alaihissalam atau manusia manapun di luar daripada pencipta langit dan bumi yang tidak pantas dan tidak layak untuk dituhankan. Ini cara-cara metode dakwah seorang mubalik yang baru belajar. Demikian, silakan. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, ini si Suateng ini Muslim apa Kristen? Muslim. Oh iya bang, santai dulu ya bang ya. Kita nunggu Oten dulu ya bang. Oh, iya. Oke. Dengerin aja di bawah ini. Ya. Oke, buat teman-teman Kristen silakan naik. Ini temanya nih, anakku adalah Tuhanku. Tanda tanya nih, benar nggak? Kalau misalkan benar ya keren ya. Anaknya itu Tuhan. Ayo silakan naik teman-teman Kristen ya. Yuk naik, jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu ya. Naik aja sini. Kalian mau bertanya aja silakan ya tentang ini temanya. Anakku adalah Tuhanku. Naik kan? Yuk yang Kristen dulu yang naik ya teman-teman ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu, nanti nggak ada diskusi dong. Kalau yang Muslim semuanya minta naik. Yuk, jangan kayak pendeta tadi, aduh, lembek banget, nggak paham tentang Bibelnya sendiri, padahal dia seorang pendeta, bikin malu. Ayo, yang Kristen dulu yang naik ya, teman-teman ya. Nih, Dedi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Naji Seralala Lili Bang Zuma. Izin turun Bang Zuma. Terima kasih. Iya. Ya, ini Pret, Muslim apa Kristen Pret? Pret. Halo Pret. Ya, bukan kan saya bilang. Muslim apa Kristen Pret? Pret. Bunda Rahma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berhala naik Pret ini. Mantap, selamat malam, mantap. Jadi berhala naik Pret ini. Mantap, selamat malam, mantap. Suaranya feedback bang. Nah, berat kayaknya ini tema juga. Halo mantap, selamat malam. Halo bang. Selamat malam bang. Malam. Muslim apa Kristen bang? Muslim bang. Oh Muslim, baik, nyimak dulu ya bang ya. Iya bang. Yo, Assalamualaikum. Yang Muslim jangan minta naik dulu masalah generasi teman ya. Kita biar ada diskusi. Kalau yang Muslim masalah generasi, Masya Allah. Masalah generasi. Kasih abang. Jadi masolang itu bahasa Bugis. Kalau bahasa Makassar itu panra. Jadi masolang generasi itu artinya generasi rusak. Kenapa ini harus senantiasa saya bawa? Agar menghindarkan anak-anak kita dari generasi yang tak berguna atau laskar tak berguna gitu ya. Di film yang kemarin, yang baru-baru syuting ini juga ada kata itu keluar. Itu lucu sih. Sampai sutradara bertanya, loh kok ini tidak ada di naskah? Gue bilang memang nggak ada. Terus maksudnya apa itu bang? Ya mereka ini kan penjahat-penjahat ini anak-anak muda. Jadi saya katakan mereka adalah generasi rusak. Wah, sehingga semangat semua orang, semangat teman-teman. Terus ada lagi di dalam film ini juga saya teriak dengan mengatakan nenek lu kiper. Pokoknya lucu deh.
film ini nanti insya Allah akan diputar di Hari Kesehatan Nasional dan Dunia. Karena kebetulan investor dari film ini adalah seorang dokter besar yang kemudian ini adalah kisah hidup, ini adalah sejarah, ini kenyataan hidup yang nyata, cerita yang sesuai dengan fakta yang kemudian dituangkan dalam ide cerita. Kenapa kemudian Bang Suma menerima tawaran main film ini? Pertama, tentu karena bayarannya mahal kan ya. Yang kedua, karena di situ ada pengajaran-pengajaran tentang Islam, ada pesan-pesan religius yang kemudian setelah saya baca skripnya, saya baca naskah, bagus. Jadi ide cerita itu ada sedikit saya tambahkan pesan-pesan moral yang kemudian saya rasa berfaedah untuk kehidupan kita sebagai anak bangsa dalam hal beragama dan berkeyakinan. Olehnya itu, ya saya terima tawaran itu. Sejatinya kita ambil gambar itu 12 hari. 12 hari itu 24 jam. Tapi karena saya ada urusan di luar kota, saya dari 20 scene kurang lebih, ya 20 scene kurang lebih buat saya di film ini, itu saya hanya menghabiskannya 3 hari. Jadi bukan aktor, bukan artis, tetapi naskah bisa berjalan dengan baik, adegannya bisa sefasih dan selancar itu. Ya itu juga karena apa ya? Karena ceritanya bagus. Orang-orang yang sudah senior udahlah mengambil ikut dunia film. Untuk mempraktekkan atau menuangkan ide cerita dalam alur gerakan itu agak berat. Tapi bagi kita ya itu adalah hal yang gampang. Sehingga tidak memberatkan juga kru film. Tidak diulang take-nya berulang-ulang. Paling 3 kali. Alhamdulillah filmnya ceritanya bagus. Jadi lucu, sedih, ya ada pesan-pesan moral juga. Pokoknya sedih deh ceritanya. Rugi kok nggak nonton, rugi beneran. Ceritanya bagus. Saya yakin nanti Anda akan suka film ini dan akan menjadi cerita panjang. Cerita panjang dalam arti kata akan menjadi perbincangan yang hangat. Judulnya apa, Gurunda? Judulnya itu Si Botak Nyisir. Iya, iya. Belum enggak. Judul kedua belum aja judul sih. Si Buta Mata Keranjang. Assalamualaikum Bang Zima. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi intinya mau nonton belum Bang? Belum diputar. Masih status editing sekarang. Kalau mau nonton film saya aja dulu. Yang film itu sudah ada di Netflix. Iya. Ya, aku nonton di Netflix itu Bang Zuma. Syukur alhamdulillah. Aku ya Bang Zuma, sudah ada di Netflix ini. Doti. Iya, jadi sudah bisa ditonton dimanapun berada kan ya. Kemarin itu kan keluhannya keluhannya itu karena nggak diputar di bioskop secara keseluruhan. Sekarang sudah ada di Netflix dan alhamdulillah Netflix periode film Doti ini dia mendapat peringkat pertama di Netflix. Luar biasa, peminatnya banyak. Nah ini cerita berikutnya lebih seru lagi Bang Andi ceritanya. Memang kalau kepala desa yang ngamuk ya, semua selesai urusan ya. Kalau Pak Dusun yang maju ya. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Handi Daeng, Akang, Bang Ical, lanjut. Bunda. Black Shadow, selamat Silakan, malam teman-teman. Black Shadow. Di film itu Gurunda sebagai Pak Dusunnya ya Gurunda?
Di mana? Di film yang sekarang atau yang Bukan. kemarin satu? Saya di sini sebagai Enggak, kalau Doti. kalau di Doti, iya saya sebagai kepala dusun. Kalau Kalau yang di sini saya sebagai tokoh sentral kedua dari bintang utama. Gitu. Masih seputar film horor atau komedi? Bukan. Saya adalah seorang pengusaha sukses yang ada di London. Kemudian saya meninggalkan keluarga saya, di mana anak saya ini sebagai pemeran utama punya cita-cita yang diusung oleh ibunya untuk menjadi seorang dokter. Beliau ingin jadi dokter, ngotot jadi dokter, sementara saya ngotot anak saya satu-satunya ini untuk jadi lanjutkan usaha saya sebagai pengusaha sukses. Dan di tengah-tengah saya konsentrasi mengembangkan usaha, istri saya kemudian meninggal dunia. Saya ada di luar negeri. Dan waktu itu Sedihnya itu. saya tidak tahu kalau dia sedang sakit. Dan saya pulang ke Indonesia. Beliau sudah tak ada. Jadi sedih ceritanya. Sampai anak saya itu marah sama aku. Terjadi perlawanan. Jangan pakai Terjadi cerita permusuhan. semua tahu biar penasaran gitu. Oh, Enggak, ceritanya bukan itu. panjang. Filmnya Emang itu Bu Nuna 5 bisa jam nangis, kok. Bu Nuna bisa nangis. Ya. Oh, adegan nangisnya itu lucu. Nggak kebayang. Ya, sutradaranya heran. Loh, Bang Suma bawa apa itu? Gue bilang bawa kepiting. Oh, dia kumpul lah kru. Malam ini kita jangan salah. Bukan untuk dimakan Recipe kepitingnya. bukan. Untuk jepit supaya menangis. Iya. Jadi adegannya itu di dalam celana sudah ada kepiting, bos. Gimana nggak nangis? Om teriak-teriak di situ, sedihnya minta ampun. Ternyata di dalam celana ada kepiting. Gitu, saudara. Jadi jam tayangnya itu bulan berapa? Bulan 6. Itu hari kesehatan nasional bulan berapa itu? 6 kan ya? Juli. Kalau nggak salah Juli Pak ya. Juli. Mudah-mudahan serentak di seluruh bioskop seluruh Indonesia. Kita nonton, teman-teman. Ya, ini produk film ini kan dari ini pesanan dari ID Ikatan Dokter Indonesia. Jadi keluarga dokter se-Indonesia pasti nonton. Habis itu pada pesan rumah ya. Iya, habis itu kok tahu Bang Andi? Dia tahu lah, orang gue saudara. Ya karena sebenarnya saya pun di situ sambil menyelam minum air. Sambil necipi bukan. Sambil pasarkan perumahan juga. Iyalah, Pak. Banyak lah, alhamdulillah, masya Allah. Harusnya itu sekali-sekali perantai itu yang antagonis, misalnya jadi orang miskin, orang kaya makin ini ceritanya. Coba rasakan jadi orang miskin. Nah, tunggu nanti. Itu nanti lagi Deddy Miswar itu sedang diurus dulu. Tenang Bunda. Oh, Iya, kan Dedi lagi atur alur cerita. mantap. Nanti film ketiga lagi nanti Bang Lima. Film ketiga itu mungkin bulan 6, judulnya itu Mapetu Ada. Iya, itu film Bugis. Taruh gaul. Ya, itu bahasa Indonesianya apa Bang Handi? Kalau Mapetu Ada itu di tradisi Jawa apa? Mapetu ada itu kayak ini. Malam korupsi putus kata. Melamar harus melamar memutuskan harinya gitu. Iya, putus kata. Melamar ya? Iya. Iya, bagus lah. Putus kata untuk pernikahan kan gitu ya? Iya betul. Iya. Betul. Oh, tidak cocok bahasanya putus kata.
Mapet Itu tuh ada. benda yang terkait dengan seserahan apa semua antara berapa kan dinaikkan. Iya, betul. Kesepakatan. Kalau nanti film ketiganya Bang Juma itu Anakku adalah Tuhanku. bukan, iya boleh juga, tapi ini memerlukan peran-peran benar-benar ada nanti benar-benar ada yang ditabrak kereta api mati gitu loh. Jadi kalau jadi aktor maki artis terkenal maki tidak diskusi maki itu. Oh, justru dalam film saya berdebat. Iyalah. Gaungnya semakin melebar. Oh, amin ya Allah. Iya. Justru lebih menggema ya ini Bang. Iyalah. Apalagi nanti kalau bikin film yang anakku adalah Tuhanku Wih, atau arwah bangkit dari kubur. Ah, itu bagus. Kan soundtracknya sudah ada Bang. Soundtracknya sudah ada, tinggal filmnya berarti Bang Zuma. Anakku Tuhan. Kan sudah ada soundtracknya Bang. Iya betul. izin kita sapa BIB. Hampir untungnya bukan BAB ya. BIB Kristen Muslim, saudara. BIB. Salah kepencet, Mak. Oh. Masulan generasi. Berapa bisa, Bang? Nanti kalau saya sutradara bikin film banyak, saya kasih judul film itu Penginjil Jalanan. Iya. Nama Bang Juma kan dulu itu, sebelum Bang Juma Penginjil Jalanan dulu. Iya zaman Juma, di zaman Jum ya, Betul. Jalanan ya. Iya. Nama akun Facebook saya itu salah satunya itu. Penginjil Jalanan. Dengan sang pengembara. Ya. Lalu Pintu Hidayah. Terakhir Zulkifli M. Abbas. Ya itu. Satria Bimasena, judul film juga kayaknya nih. Jadi film ketiga nanti insya Allah ya teman-teman. Itu nanti banyak yang dibutuhkan pemain. Akang udah perannya Akang itu, yang mana Akang perannya itu? Yang ditabrak kereta ya Kang? Ya, bagian ketabrak kereta. Ya itu. Siapa yang jadi kereta? Seru kali filmnya itu. Ini dia lagi debat di pinggir kereta, ya kan ya? Debat. Kalau debat emosi mundur, diseruduk kereta menyuma gitu. Oh. Oh ya teman-teman, kadang apa sudah pernah menemukan akun Zulkifli M. Abbas di Facebook? Mudah-mudahan Jarang pakai Facebook Bang. mudah-mudahan pakai ketemu Facebook. dengan yang asli ya, bukan yang orang punya pakai nama kita ya. Bagaimana seru kan? Seru komen-komennya sana kan? Iya, Seru kan? banyak palsunya juga itu, hati-hati. Iya betul. Nah, coba lihat di Facebook saya itu ketika saya berdebat dengan Edis atau Taifuddin Ibrahim. Itu banyak yang lucu di sana, banyak ilmu yang bisa kita dapat di situ. Karena ketikan teman-teman, jadinya belajarnya ketikan. Iya. Silakan aja. Saya Ada itu sering ofisialnya di belakang Mas Zuma. Nggak ada. Zulkifli M. Abbas. Oh, nggak ada ya? Iya. Pokoknya setiap saya buka tema itu pasti ramai itu sampai ribuan komentar itu. Dan tema-tema yang saya bawa itu pasti menggugah siapapun untuk masuk ke dalamnya berdialog.
Karena tema sekaligus pertanyaan. Itu bagus tuh. Jadi Oke, Kang. ya, Nggak jadi ada apa konten ya? namanya? Di komen itu, ya di situlah orang komen debat di situ. Ada yang pro Banjuma, ada yang tidak. Ya udah di situ berantem gitu loh. Hampir ribuan komennya gitu teman-teman. Betul. Seru Facebook itu, seru. Ini kalau ada Banjuma di atas susah tuh OT naik. Bener. Berat. Takut lihat temanya gitu loh. Ganti temanya, Kang. Temanya serem. Ganti temanya. Temanya ganti aja. Temanya bebas. Tema bebas gitu loh. Kak, ganti. Siap. Oten bertanya aja ya. Boleh. Boleh. Kan ini Banjuma ini kan banyak sekarang ini yang suka menista ya. Termasuk menista Nabi kita kan gitu. Itu kalau menista Nabi kita itu Nabi Muhammad, itu kemuliaan Nabi berkurang atau nistanya kembali ke dia? Kembali ke dia Bang Andi. Karena sejatinya Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia kan gitu. Termasuk mereka. Saudara-saudara kita. Jadi nistanya berbalik ke dia nggak rasakan ya? Harasuku, harasiki, harasiki. Iya, betul Bang Andi. Harasiki, harahuru, Kristen. Barubu. Jangan sampai nih orang Jepang. Iya tahu. Takashimoto. Takashimura. Harasuku. Ini kayaknya Jepang deh. Jangan-jangan dia ninja. Jika ninja penggeledah dapur. Ninja Hitori. Harasuku, Kristen. Harasuku. Banjuma kalau lagi diskusi sama Oten itu di momen-momen aja, di momen-momen yang mana itu Banjuma bisa naik darah? Pada saat hujat Nabi, Ya, hujat Nabi. Allah dan agama. Betul. Kalau Gitu, saya beda, Pak. Iya, Iya. saya itu pertama. Kalau saya saat dia nggak bisa bahasa Indonesia, kesel gua itu. Iya. Betul. Bang Andi guru bahasa Indonesia. Kesel gitu lah. Tapi akhir-akhir ini Gurunda bagus ya, enggak ini. Biasanya kan kau turun colok pantat pendekmu kau jilat. Sekarang enggak lagi. Oh, masih begitu kalau ada yang melebihi ini, Melebihi kodrat, melebihi kodrat manusia. Coba aja Bunda Rahma lakukan. Pasti ku bilang Bunda Rahma begitu. Yang berani Bunda Rama. Tapi tahu nggak Gurunda kalau ngomong begitu kita yang jijik dengarnya. Tapi sebenarnya itu makna kiasan. Artinya kembalilah kepada pendetamu belajar lagi. Gitu loh, itu makna kiasan. Iya, Gitu loh, kiasan itu. kiasan. Yang salah itu Dinda J karena betul-betul ingin colok pantat pendeta. Pasti Berujung mualaf. kalau benar-benar itu keluar kuning lah. Terus lo cium bagaimana itu? Astagfirullah, enggak lah. Itu lebih Makna kiasan itu. Oh, oke kiasan. Maksudnya belajar lagi lah gitu loh. Tapi bagaimana mau belajar Bang Andi kalau sama pendeta? Kalau ketemu pendeta yang kayak diskusi dengan Bang Zuma. Dia makna kiasan kedua lagi. Artinya apa?
lompat lagi makna kiasannya, ajaklah pendatang tamu kemari. Itu kan tujuannya juga, Bang Juma ya. Iya betul. Nah itu, kita positifnya aja gitu loh, Bunda Rama juga. Guru bahasa Indonesia pinter loh itu, mengedukasi, bikin slow. Kalau saya udah nggak kesel, paling bersin. Itu, kalau saya bersin. Pas banget kalau bersin, hacing, udah langsung kelempar dia. Betul juga. Ya memang Nggak ada- siapapun ya umat Islam ya Bang Juma, kalau udah tiba-tiba kalau debat tuh langsung ke Nabi kita, arah yang aneh-aneh itu pasti kita naik darah itu. Oh iyalah pasti. Ya. Tapi itulah Pasti. kepiawaian kita tuh, terutama Bang Juma ya, jam terbangnya udah cukup tinggi gitu ya, hal-hal begitu jangan dibalas pantun, ya edukasi aja. Kalau masih belum mau ya di kick gitu loh. Itu sih. Betul Bang Handi. Betul itu. Gak boleh teman-teman, dia menghujat jangan lawan hujat balik. Saya lihat nama-nama juga ada namanya Haji Yesus lah, apalah ada ini orang kok bisa begini namanya. Saran bikin baju dong Gurunda. Oh, udah banyak bajunya Gurunda. Ada ya, teman-teman yang mau beli baju hubungi saya atau hubungi Akang tuh. Masih banyak itu. baju tuh. Ada, masih banyak bajunya Gurunda. Banyak. Di Akang tuh banyak. Stok kita banyak. Untuk kali ini saya bebaskan ongkir. Saya bebaskan ongkir, yang penting tetangga dengan Akang. Bebas ongkir kalau tetangga. Iya, teman-teman yang mau order kaos Gurunda Juma ya, buatannya anaknya Gurunda nih, produknya anaknya Gurunda nih. Keren banget, sisa sekitar 80-an kalau nggak salah. Ini udah lama juga saya nggak promosi kaos ini karena kesibukan ya teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ngeborong buat para mualaf ya, biar jadi pahala nanti di akhirat. Silakan, berhubung belum ada oten kita promosi dulu sebentar ya. Ini kaosnya nih, kalau ada yang pengen order silakan WA ke saya. Ini harganya ada 169k di luar ongkir ya. Silakan WA ke saya 08121 474 9002. Mumpung masih ada nih sekitar 80 lagi nih teman-teman ya. Ayo tambahkan Gurunda. Ya silakan teman-teman. Saya juga merupakan suatu kebanggaan melihat orang-orang itu juga bangga menggunakan kaos itu. Kayak beberapa hari yang lalu saya jalan kemudian saya lihat ada orang menggunakan baju itu. Saya langsung weser kiri. Saya kemudian weser kiri. Pak, bajunya dari mana Pak? Oh, ini baju itu Pak, baju dibelikan sama anak saya suka sama seseorang. Pernah loh itu minggu lalu pada saat bikin film, pulang dari syuting itu saya ketemu, ini orang kok menggunakan baju nenek Mukibar gitu. Ternyata dia dibelikan sama anaknya, tapi bukan anaknya yang mau, memang dia bapak itu yang mau. Kemudian dia pakai, aku bilang bapak nggak takut pakai baju ini keluar? Enggak lah kata dia. Aku suka, kaget karena saya nggak pakai masker. Habis syuting kan, oh abang bapak kenal dengan, iya ini orang Makassar Ji kata dia. Oh bapak mau, ada fotonya di HP saya itu, bapak mau saya kasih ketemu sama orangnya. Susah ditemukan itu Pak, Bang Suma itu tidak bisa ditemui kata dia. Langsung teman saya yang namanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Arif. Ada Bang Arif. Masya Allah. Waalaikumsalam. Cal, beli cal, kaosnya cal. Siap. Aku kalau sudah Pak Arif yang bilang udah siap. Jangan satu kalau mau beli. Siap. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk ini Pak Arif. Bunda Lagi Emina beli di- persiapan buat para mualaf ya. Iya. Singkat Endingnya cerita ntar- bapak itu endingnya- menangis Bang Andi. Ya.
Bapak itu menangis, peluk saya. Aku bilang, Pak saya lagi keringatan, enggak apa-apa. Menangis di masjid jadinya. Orang tua menangis, kasihan ikut juga saya terharu. Nah itulah hikmahnya ya, menggunakan baju nenek Mukibir itu. Banyak pokoknya cerita-cerita. Cerita-cerita yang didapatkan dari baju ini. Tapi masalah generasi sudah terkenal itu Bang Zuma. Iya, masalah Bisa generasi. dibuatkan, bisa dibuat baju juga itu. Masalah generasi. Ical, Itu si Ical. Dinda Coba. Kencang selalu bilang masalah generasi. Aku sering dengar dia. Ical, udah ngubungin Ya, Bang siap. Zuma belum janjimu sama saya? Iya, kemarin aku mau hubungi. Cuma aku lihat Bang Zuma jarang online, kemarin lagi sibuk kayaknya. Iya. Mau ada urusan tuh Bang Zuma si Ical sama Bang tuh. Iya. Terkait dengan apa, Bangku? Itu yang peletakan batu pertama kemarin, Bang. Dia mau ngambil tuh Bang. Serius ini? Iya. Iya, aku posisinya di Palu, Bang. Makanya kan rencana mau migrasi ke sana. Oh, Masya Allah. Makanya mau hubungi Bang, kemarin bicara-bicara ketemu Pak Arif di waktu sama Kang Dedi. Waktu ada Nabi Luga itu loh, Bang. Oh, Nadib. Dapat info itu dari Pak Arif. Ya, sudah. Rencana mau hubungi Bang Zuma tentang itu rumah, tanya-tanya. Iya. Silakan aja, Bangku, silakan. Siap, aku WA nanti Bang ya. Aku telepon di Boleh, nomor boleh. yang satu itu. Siap, makasih ya, Bang. Baik, sama-sama. Alhamdulillah Bang Arif, pekerjaan yang 8 meter jalan mas itu sementara dikerja abangku. Nanti peletakan batu pertama Bang sini ya. Daerah mana banyak? Belakang kantor camat Moncongloe. Oh, di situ. Perumahan pengadilan tinggi, Moncongloe. iya. Kelas 1 itu Bang, di Makassar. Ayo teman-teman, berarti sisa 75 lagi nih kaosnya. Sisa 75 lagi kaosnya. Silahkan diorder ya secepatnya ya. Ayo, yang nanya biar harga, besok Kang. langsung saya ini kirim. Di YouTube. 169 kah? 169 belum ongkir, tergantung Anda di mana gitu. Ya, ini untuk cowok cewek kok. Kaosnya ada lengan panjang, ada lengan pendek juga. Tapi nggak COD Akan ya, sebut Kang. HP-nya Kang. Ada yang tanya. Nomor HP-nya 081 21 474 9002. 081 21 474 9002. Harganya ini ada 169k ini harganya. Di luar ongkir dan gak bisa COD ya, belum bisa COD ini. Ayo digas, bahannya bagus banget ini. Kemarin saya waktu ke Bandung sama Gurunda pakai kaos ini, saya disangka Ahmad Dhani. Ahmad Dhani kemana aja? Padahal bukan. Kok mirip katanya. Lebay. Hanya gara-gara pakai kostum itu langsung berubah jadi Ahmad Dhani. Nggak cocok lah. Benar, Kang. Nggak cocok lah pakai kaos pakai sarung. Mana ada ceritanya pakai kaos pakai sarung. Betul Pak. Kemana-mana sarung terus. Kering. Bang Arif udah di Jakarta, Bang? Di Jakarta ada kegiatan Bang di Grand Mercure. Oh, bisa tuh. Bisa dong aku besok numpang makan siang. Boleh. Kemayoran, Bang. Iya. Ya udah besok gua makan siang di sono. Ayo Banyuma, ikut yuk. Boleh. Boleh. Aku lagi Marsa pesan kaosnya Marsa. lagi percepatan untuk ngajak Bang Arif ke sini Bang Andi. Aku lagi konsentrasi itu. Ya. Ini ada dua lokasi Bang Zuma. Ada 3 abangku. Yang dengan itu Bang, kerjasama itu. Oh, Ada 3 ya? Dengan PTA masih 1 tapi karena sudah habis sementara pegawai pengadilan tinggi agama masih pingin, makanya saya bebaskan lahan yang di sampingnya gitu. Ada 1,6 hektar dan di situ alhamdulillah sampai 131 unit. Oh, berarti tahap 1 sudah selesai Bang ya? Sudah penuh ya? Tahap 1 udah penuh. Ini kerjaan udah Bang sama. Arif nih. Iya, makanya kemarin bincang-bincang dengan Pak Arif. Nah, aku dengar sudah langsung Pak Arif suruh arahkan ke Bang Zuma. Berarti aku ambil yang kedua nanti Bang, kalau insya Allah. Iya, kalau mau yang langsung masuk unitnya ada Bang di Tanra Lili dekat Kostrad dia tapi.
Di belakang Kostrad itu Maros berarti bang ya? Iya, Maros juga. Sama dengan yang PTA, Maros juga. Begitu abang. Misalnya habis lebaran bang, aku ke Makassar bang. Boleh. Nanti tinggal dipilih yang mana yang abang mau kan ya. Siap. Jadi yang itu Alhamdulillah. Gurunda yang peletakan batu pertama itu udah ini beda lagi. Tapi Iya, Udah sold out, Bunda, udah sold out. Wih, mantap. Dapat info Pak Arif. Aku dapat infonya nanti pas Zoom kemarin itu. Kalau Pak Arif nggak kasih tahu, aku nggak tahu itu. Ajak yang lain. Cal, ajak yang lain. Nanti- Siap. nanti kompleknya diganti nama aja banyak. Kalau kebanyakan anak buahnya Pak Arif itu diganti aja perumahan. Baju Perumahan itu bukan perumahan ini pengadilan agama aja udah. Aku tahu maksud Pak Arif, aku tahu maksudnya Pak Bang Andi ini. Aku tahu maksudnya. Memang nama perumahannya itu memang. Iya kan, bener kan. Terus yang perumahan yang ketiga itu bang, aku kasih fasilitas lapangan tenis. Bus. Oh ya. Ada lapangan tenisnya karena ternyata orang-orang PT ini suka kali lapangan tenis, main tenisnya itu olahraga dia. Yang paling penting itu ada semacam ruangan sidang. Jadi kalau ada orang mau langsung di situ aja diselesaikan. Di sidang di situ. Makanya aku bilang, aku tahu tujuannya Bang Andi ini. Jadi aja kayak satu atap gitu loh, nggak usah orang Satu mana-mana atap. gitu. Iya Bang Arif ya. Bang setuju, Ican Bang Arif. ini PTA juga. Ya, cuma sekarang saya di ini Bang, di daerah. Mau ada lagi planning pindah ke daerah Makassar nanti. Mau minta bantuan sama Pak Arif juga nanti. Bilang di sini. Bilang aja pendekatan minta dipindah. Kapan nggak pernah ngerepotin orang-orang ini ya. Mumpung, aju mumpung. Tenang Pak Ical. Ntar besok gua ketemu beliau. SK keluar besok. Tenang. Nah, masalahnya anak-anak kan di sana semua sudah rencana tahun ini. Cocok nih. Tapi Bang Arif, Ya. ini untuk umat Bang Arif. Saya sedang merayu Polda untuk membantu izin-izin perusahaan saya yang baru yang PT Alim Zuma Indonesia, PT Azi. Itu kan sudah keluar akte pendiriannya bidang tenaga alidaya Bang, yang membahas yang mempekerjakan outsource tenaga alidaya. iya. Kemudian yang perusahaan saya ini juga bergerak di bidang umroh dan juga pariwisata. Nah, juga di situ penyedia tenaga alidaya, security, OB, clean service, data entry, sekretaris dan seterusnya. Dan saya berupaya memberikan yang terbaik untuk instansi-instansi swasta dan pemerintah yang ingin menggunakan kemudian tenaga kerja, tenaga alidaya dari perusahaan Bang Zuma itu. Untuk itulah kemudian mungkin ke depannya ketika PTA membutuhkan tenaga alidaya, saya siap untuk membantu sebagai vendor yang menyediakan tenaga kerja gitu. Untuk membantu para mu'alaf Bang Arif dan membantu orang-orang yang ada di garis bawah untuk kita pekerjakan di tempat yang layak. Begitu abangku. Ical kemarin dapat berapa? 2 apa 3 outsourcingnya? 6 keseluruhan. Nah, itu Jadi kan yang security 3, terus cleaning service itu 3 juga. bayangkan kalau seluruh Indonesia Bang Arif menggunakan tenaga dari perusahaan kita ini, berapa Ya, banyak yang konsennya sekarang tuh Bang Zuma di security dengan ini Bang Zuma, security dengan cleaning service. Nah, Konsen yang sekarang. itu. Jadi saya harus merayu Bang Arif ini nanti.
Ya dong. Saya siap Kayak ini kan pasarkan. Insya Allah saya siap pasarkan Bang Zuma. siap. Ini kan sekarang udah jatuh palu ini untuk tahun 2006. Udah Ya, selesai. iya. Sudah. Iya, saya senternya itu 2027. Oh iya siap. Bang. Karena gimana ya ceritanya ya? Banyak mualaf kita itu yang, aduh saya sendiri kadang nangis lihat. Saya nangisnya apa? Datang-datang ke Bang Suma, Bang Suma aku lapar, Bang Suma aku butuh mau beli beras. Bang Suma datang dong ke kosanku. Aku datang ke kosnya, ya Allah, tidur dengan belau, dengan tikus. Terus saya tanya, selama kamu mualaf makan apa? Saya ngajar TPA Bang, ngajar anak-anak yang tak mampu aku ngajarin. Terus kamu dapat upah dari mereka? Enggak. Lalu orang tuanya kadang beli nasi, aku juga dikasih karena anaknya laporkan guruku belum makan gitu. Aduh saya miris sekali. Suatu hari saya ingat dulu pernah saya berjanji akan mendirikan sebuah perusahaan yang bisa memberikan lapangan pekerjaan terhadap orang-orang yang mualaf yang tidak mampu. Nah, sinkronnya adalah ketika instansi-instansi pemerintah ini membutuhkan tenaga itu, dan saya percaya diri bisa menyiapkan tenaga yang berkualitas. Ataupun kalau sudah ada, misalnya gini, ada dari contoh misalnya di bank ini sudah ada personil tenaga kerjanya kan ya. Kita tidak ingin membuat mereka kehilangan pekerjaan. Jadi caranya kita hanya menggantikan bendera. Tenaga kerjanya tetap itu, cuman seragam yang kita ganti. Maksudnya bendera perusahaan kita ganti, tenaga kerjanya tetap dia. Kemudian kita memberikan kelebihan-kelebihan yang kita punya seperti pendidikan bela diri, privat. Kemudian penataran, pembekalan excellent service kepada TAD yang kita gunakan, yang kita fungsikan di instansi swasta dan pemerintah. Nah itulah nanti yang akan kita jual kualitas. Terkait dengan penghasilan, mungkin sama aja. Yang penting mereka punya pekerjaan kan gitu. UMR Bang, ukurannya. Iya, iya benar, UMR Bang Arif, UMR. Maka dari itu ya saya harus merayu Bang Arif ini. Maksud saya begini loh Bang. Kalau besok-besok udah masa pensiun kan ada kendaraan baru. Iya toh? Bayangkan kalau TAD kita dipakai 4.000 TAD seluruh Indonesia. Kan tinggal Ya, yang konsennya dua itu Bang Zuma. Yang di kita sekarang yang tersedia itu dua iya, itu. tahu Bang. Bang. Alhamdulillah saya kan dekat juga dengan Bimas Polda Sulsel. Alhamdulillah. Jadi TAD seperti tenaga pengamanan itu ya kita cari yang berkualitas, yang memang punya bintang. Dalam arti kata betul-betul murni mereka bisa selayaknya 50% ilmu kepolisian harus mereka kuasai. Nah, saya akan membuktikan dengan berdirinya perumahan PTI ini untuk Sulawesi Selatan, Makassar khususnya, itu akan saya persiapkan dengan fasilitas pengamanan. Jadi security yang lulusan Gada Pratama, Gada Madya, kalau perlu Gada Utama yang harus menjaga kemudian tenaga ahli dayat, tenaga pengamanan di kompleks PTA. Gitu. Di tempat kita itu di Makassar itu paling enggak butuh 100 orang Bang. Satu Makassar itu, satu Sulawesi Selatan itu. Nah keren kan? Masya Allah. Nanti kita butuh berbincang serius Bang Arif tentang hal ini, boleh ya? Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kembali ke tema kita. Silakan, mungkin ada dari saudara kita non-muslim yang ingin berdiskusi, waktu dan tempat disilakan. Baik, kita sapa Ragasso. Ini kayak orang Brasil ya. Ragasso.
Macam-macam nah ini ya. Tidak je tahu itu merek semir rambut. Bunda Itu Rahma. Ragasso. Oh, Cocok. salah pencet mesin Ragasso. Merek semir Arsya. sepatu itu. Bang Andi, Bunda, ada yang tanya tuh, ada yang mau donasi dari luar negeri, gimana caranya itu? Siapa namanya? Masya Di Allah. bawah di. Kasih api. Siapa mau berdonasi teman-teman? Ada yang dari luar negeri, gimana caranya? Gitu. Kasih aja rekening api itu. Rekening Iya, bisa. api, Bang. Nih kita ketik. Siapa namanya, Pak? Pak Hari. Bentar. Mar'i Fulgozo. Kristen saudara. Arsya Kristen. Enggak lah kalau Arsya nama-nama Islam itu bagus. Oh ini Bunda, ini namanya Bunda. Islam, Bunda. Ruby Biamin. Yang tanya tadi donasi itu Bunda. Ruby Biamin. Jadi kalau ini kita kasih nomor rekening ya teman-teman. Kalau mau berdonasi. Ini nomor rekening yayasan ya, bukan pribadi. Nah, coba. Konten begini kan? Mari Muslim, apa yang disampaikan saudara? Itu dari Singapura katanya. Abang kita Ruby Biamin. Muslim kan ya? Mbak Ruby. Maksudnya perempuan ini, oh ya. Mbak Ruby Biamin. Saya tulis ya BNI nomor rekening 75 kali 51770 ya, atas nama Yayasan Apologet Indonesia. Marki udah open cam tuh. Beliau ibu. Yayasan Apologet 51770 Ya. Indonesia. Tadi yang open cam itu kenapa beliau? Mau Kenapa? diskusi mungkin. Bon, siapa mana? Kenapa diturunkan? Turun sendiri kali. Oh sudah, nomor rekeningnya sudah aman. Dari bawah. Saudara Arsya, Aca. Siap Bang. Siap. Iya. Iya. Sekarang Bunda Mari. Apa yang disampaikan Bun? Cowok Bunda. Cowok, tapi namanya Mari. Mariam. Nama panjangnya tanya Mariuddin. Halo. Halo juga Bang. Ini saya mau bertanya kan dah. Iya, dari agama mana Ki? Agamanya apa, Bang? Kalau Muslim satu pertanyaan 3.000. Kalau Oten 30.000. Tolong Agama Islam kan dah. yang naik Kristen ya, yang naik Kristen dulu ya, biar ada dialog. Ini ada gurunda. Ini kita mau dapat pencerahan. Tenoten yang naik ya, biar ada dialog. Apa yang ditanyakan Bang? Silakan, jangan ini lama. Mari. Ya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Barakallah. Sama-sama Islam Bunda. Iya, jiku tahu, ji bertanya. Bang Mari mau beli kaos, Bang? Pertanyaannya apa Bang? Lama kali. Jangan lama-lama Fulgozo kata dia. Arsya, Hart, selamat malam Hart. Kepala desa dia Kades. Selamat malam Hart.
Coba make kades kepala desa. Aduh, Bunda Rahma. Selamat malam, Hart. Kristen. Salah pencet mi lagi nih. Pak Kades. Ngapa dapat kades, Bun? Itu tulisannya kepala desa ini tahu Cuma tak mau borong baju. Aduh, cari lagi Pak Kades. Kalah judi dia. Woi! Ngantuk teman kita ini. Kotanya udah punah kali ini. Had ini muslim apa Kristen, Had? Ya ampun. Ngaji cerdas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, apa yang disampaikan Bang? Nah, ini kepencet aja nih. Pengen numpang aja. Numpang Pak Kades mau borong baju buat grup Sinawar. Kades. Mandras apa kades? Rasa tengah. Awe masih. Ini kenapa kumalnya Akang ini nggak ada hotennya? Tahu Udah ini kita. punah kali OT-nya ini. Pada takut. Bunda Rahma lucu deh. Pak Kades katanya tadi naik. Yang dibawa bilang mau pesan baju untuk ini, untuk apa warganya, senam aerobik. Pakai baju apologet untuk senam. Bagus juga. Ayo naik teman-teman Kristen. Padahal cuma disuruh bertanya, berat kali ya. Takut ditanya. Surat Gimana kalau Paulus. temanya Kristen untuk ditanya? Tidak ada yang naik. Arsam, Mungkin Arsam naik lagi mau borong baju Bang, Bang Arsam. Woi Arsam. Selamat malam. Malam. Iya. Ya, izin mau bertanya sama Bang Juma. Gimana Bang Aku Juma? pikir mau beli baju, silakan. Ya, silakan abang. Boleh juga lah untuk pilih-pilih bajunya Bang. Bunda. Mantap. Berapa Bang? Berapa lembar Bang? Saya pun dapat Bang. Insya Allah Bunda. Muslim. Insya Allah pun. Iya Muslim Bang. Oh, Iya. Teman sama Bang Kian Santang. Tapi kalau mau bertanya Bang, beli baju dulu. jangan. Tidak boleh gitu. Bercanda itu Bunda Rahma. Bercanda. Bahaya Ki Bunda. Oh, Ya, tahu. orang di mana Ki ini kah? Makassar. Bantaeng Bunda. Oh, Bantaeng. Enteng orang Bugis. Lanjut Maki. Makassar. Oh, Bang Juma. Makassar. Iya. Bukan Bugis. Iya. Bantaeng Murah dekat JK. Bulukumba. Iya, betul. Iya, Betul iya. sekali Bang Juma. Iya. Siap. Iya. Apa Ini, itu Mas Bang Sari Juma. Batang? Iya, Ada apa kah? tuh? Apa itu Bang Juma? Anjir mereka kupitana apa? Ada Iya. apa? Ngapa Ki? Adakah Garilo lo malam ini? Gas. Gaspol. Gaspol. Bertanya Iya. Maki apa? Kalau di sini Bang Juma bupatinya bupati muda.
Yang ini, yang anaknya mantan gubernur Sulawesi Selatan. Bantaeng kan? Bantaeng, saya baru-baru foto bersama dengan wakil bupatinya. Pas Pak, acaranya Wahda dengan Menteri Pertanian dan Wakil DPD RI Sulsel, Pak Tamsin Limrung. Tamsin Limrung ya? oh iya, karena baru-baru ini yang MTQ ini kayaknya ini Bang Juma. Masya Allah. Begitu nih barangkali. Yang HAP ini Hari Amal Bakti. Dela. Panjanta itu tetangga gitu kah? Lanjut lagi Bang Arsyam. Iya, anunya iya. Kenapa Bunda? Bertanya bagi, silakan. Mau Kak bertanya sama Bang Juma, tapi bertanya-tanya bagaimana karena tidak ada Kristen di sini Bang Juma. Iya, malu-malu naik tahu. Banyak cuma nyimak-nyimak saja. Iya, izin kamu bertanya ini Bang Juma. Dari tadi izin. Ini kan Dari tadi izin. Lamanya izin lagi. Iya, kebetulan. Iya, begini kebetulan kan belum ada api di sini di Bantaeng. Jadi kebetulan kan adekku kan imam juga, imam masjid, imam besar juga. Alhamdulillah. Iya, tapi sekiranya bisa Kak ceritanya adekku mau anu sama Bang Juma dari bayangkan Nina kalau mau Kak tidur mari sama keluarga dengar banyak semua anuta di sini. Maksudnya asumsi. Bukan penggemar. Maksudnya asumsi rekornya Bang Juma yang masuk betul memang. Iya karena kebetulan alhamdulillah kita semua dari alumni pesantren loh. Iya. Masya Allah. Iya, alhamdulillah ceritanya nih Bang mau buat api di sana. Iya, insya Allah kalau memang Paeng diizinkan Kak Bang Juma, nanti saya adekku yang kebetulan adekku yang ini juga namanya ini untuk imam besarnya kan. Iya, untuk Kabupaten Bantaeng. Iya, cocok ya, silakan aja Bang. Setuju saya kalau Bantaeng bisa. Iya Bang. Silakan. Iya, kebetulan Bang saya juga alumni IMIM Kak Bang dari Tamalan Raya. IMIM. Iya, insya Allah. Mantap. Iya, saudara. Berapa hari di IMIM? Iya. Berapa hari di IMIM? Alhamdulillah 3 hari Kak di IMIM Bang. Masa orang generasi. Kuliah masa 3 hari. Dia kuliah. Maksudnya sanawiyah Bang Juma. Aduh, kita kah? 3 hari katanya di IMIM. Iya. Aduh, langsung bolos. Terus kalau yang ini adekku yang ini yang imam, yang ini yang di Maros itu Bang Juma, yang depannya itu yang kantor pertanian itu ada itu pesantren yang di dalam masuk. Gombara. Coba. Oh, kalau enggak salah deh. Yang pokoknya yang di depannya pertanian Bang Juma. Pertanian mana dulu? Maros. Halo. Kenapa ada di situ? Iya Bang. Kenapa ada? Macopa, kenapa ada di situ? Ada kan? Iya. Jadi apa? Aduh. Jaringan Bang Juma. Iya. Biar Mi. Iya, tunggu. Iya, jadi begini. Insya Allah Bang Juma. Jangan begerogi. Iya, bisa enggak? Maksudnya indak gerogi Kak, insya Allah indak gerogi Kak.
Iya, sekiranya saya juga enggak suka tonjak oten-oten. Insya Allah saya bagaimana dek? Nah tahu ya bangkian santan. Iya. 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 Terus apa poinnya ini? Apa poinnya, Bang? Ya, poinnya itu loh. Apa itu loh? Poinnya itu. Ponyi. Kalau memang paling Ini adek angkatnya si Akang ini kayaknya. poin Beling-beling. Dede. Hanya guru bahasa Indonesia yang bisa menerjemahkan ini. Ya, Bandi. Cek, Jangan gini loh. Bandi. Poinnya dia maksud itu, bagaimana caranya supaya saya bisa cepat turun dari sini, itu loh, itu poinnya. Tidak tahu. Mau bikin api di Bantaeng. Bantai. Gampang ji, susu maki pengurus. Habis itu hubungi Akang. Aman gitu. Itu. Saya lagi di Bantaeng sekarang ini. Nah, Ayo ketemu besok. apalagi Bang Handi. Donatur bagi Bang Handi. Donatur Bang Handi. Kan saya di Bantaeng jam 9 pagi itu saya terbang. Jam 1 siang saya makan siang di Mercure Mayoran. Sama Pak Arif. Iya. Itu harapan, itu namanya harapan. Terbang kita Iya. di popok apa? Pok apa? Ada tempat merokok kah, Bang Arif? Beliau Nih, tadi kamar- itu cuma Kamar saya grogi mau ya. bebas, Bang. Oh iya. Aman kalau Pak Arif, aman. Di kamar pun aman. Iya biasa deh. Ada kopi shopnya kan Bang, tempat ngopi? Aman. Oh ya udah. Besok aku di tempat kopi aja dulu. Bang Arif rapat aja aku di kopi shopnya. Enggak, siang sampai sore sampai maghrib free saya. Oh iya mantap. Oke, mantap. Dia tadi grogi itu sama Gurunda. Grogi. Gak nyangka kan bisa ngobrol. RHM Group. Grup RHM. Itu kalau bisa Akang ternak oten aja. Akang nggak bisa. Akangnya galak. Kayak siapa? Dinda Pandi itu banyak oten di situ. Bang Arif. Tuh. Ya Pelajari. mereka ini, polo-polo oten mereka itu Gurunda. Iya. Undang-undang itu Arom si Kipki apa itu itulah. Udah di undang-undang tapi nggak pada datang. Pada mantau aja jadi CCTV. Ya mungkin bagus kalau buka kajian biar mereka terpancing ya. Tadi sudah. Memang Oh, lagi sudah, Bu. malas kayaknya. Tapi emang bocoran dari si Arom gini Gurunda. Ya. Jadi mereka itu melarang oten-oten yang suka naik itu dilarang sama mereka. Dilarang. Itu bocoran dari Arom. Makanya hampir semua room muslim sepi. Otennya itu-itu aja. Kelihatannya memang mereka pilih-pilih Bang. Yang masih komal yang dimana mereka masih bisa berkelit, masih bisa jarang untuk disekak, mereka ke situ. Yang masih bisa tawuran. Ya, yang masih bisa berkelit lah intinya. Bisa menyerang Islam. Kelihatannya sih mereka di situ. Yang saya perhatikan tuh di Komal Kucang Onyot itulah. Waduh itu tawuran bener itu. Anak Bugis itu mah gimana tinggal di Mangkosok. Iya, baru. Iya. Oh, Kalau di sini nggak bisa Gurunda, Bang Handi tawuran kayak gitu soalnya selalu banyak yang ngelepin di YouTube, nanti nggak baik. Iyalah. iya, jangan. Jangan lah. Kita juga harus
mengingatkan debater-debater Islam ini tidak boleh juga terlalu frontal gitu. Yang paling parah itu kalau sudah saling menghujat menyebutkan anggota tubuh. Nggak boleh loh menyerang Tuhan mereka dengan anggota tubuh gitu loh. Yang edukasi aja, yang akademik gitu loh. Ya siapapun pasti marah lah. Kalaupun demikian adanya, tapi nggak boleh lah terlalu kayak gitu. Iya betul. Gitu. Nah itu juga mau ditertibkan Bang Andi. Jangan sampai mereka melakukan perbuatan itu mengatasnamakan Islam. sengkit apologet gitu Ya, betul. Islam. Jadi sebisa mungkin ya dihindarkan. Kalau ada link ke sana dinasihati aja. Jangan menghujat. Mengganggu banget itu. Kalau yang dinaikinya kayak si mata pisau itu Gurunda, dia leluasa dibiarkan menghujat. Kalau di sini kan kita nggak bisa kayak gitu, dikasih kebebasan untuk menghujat ke Islam walaupun ada kantarannya. Itu gimana Bang Handi itu yang kayak gituan? Ya, kita sih nggak bisa punya power ya untuk melarang mereka ya. Paling himbauan aja. Iya betul, kita himbau aja untuk jangan menghujat gitu. Ya sampaikan berdasarkan dalil aja. Jadi kalau sudah berbalas pantun itu ya, aduh, menyerang Nabi kita, waduh, naudzubillah min salik caranya gitu ya. Mereka juga menyerang, ya udah, kayak mau perang dunia ketiga gitu loh. Saya kalau ada yang kayak gitu masuk di komal ya, saya nggak ke tempat Arif, saya langsung bersin, mending turun lah Bang, nggak ada gunanya kayak gitu. Apalagi kan ini live di YouTube ya. YouTube itu kan jejak digitalnya ada terus gitu. Pasti yang bertanggung jawab yang punya YouTube pasti itu. Iyalah. Ya, yuk, selamat malam yuk. Kita sampai Yuli. Kristen Bang. Muslim. Silakan apa disampaikan. Sudah sejak kapan Bang pakai kacamata hitam? Mulai dari umur berapa? Kayaknya Bang ini lagi di kamar mandi deh. Enggak lah. Allahu Akbar. Intinya mari kita jadikan Komal Muslim itu sebagai contoh bahwa Islam lu kayak gini. Intinya itu diskusi akademik. Tujuannya kan dakwah, menyampaikan Islam. Ya kita harus punya adab. Sopan santun dijaga gitu. Ada lo Komal kayak gitu. Ya, apalagi kalau seorang perempuan yang berbusana muslim ya mengeluarkan kata-kata kayak gitu, gimana ya? Kita sebagai muslim merasa jijik gitu loh. Ada loh itu. Nggak bisa berubah. Anehnya ini penonton kok pada suka ya tawuran ya. Cahaya. Assalamualaikum. Cahaya. Cahaya. Nggak bisa gitu Bang Tegar, biar impas. Kita nggak boleh balas pantun. Mendingan menghindar saja.
Kok ikut berdosa lo itu? Yang mending di kick kalau udah mulai ngehujat, kick aja lempar. Haka, mudah-mudahan kau oten Haka. Haka, Bahaya lah bunda. Mudah-mudahan. Oten Bunda Rama. Saking kacau. capek menunggu. Udah lama juga nih teman-teman semuanya ya. Jangan lupa nih rekening Apologet Islam Indonesia nih 75 kali 51770 ya Bang BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Ya tetap infak sedekahnya ditunggu dalam pergerakan kita semua ya. Ya jangan lupa lagi tuh. Udah lama nih nggak diperkenalkan rekening API nih. Tetap Ya, terbuka mungkin- ya. Mungkin di itu. ini lagi ya, mungkin perlu dihimbau lagi ya Bang Hadi ya. Ya itu jangan sampai lupa lah. Coba misalnya per bulan 25.000 satu orang gitu ya. Itu berapa juta orang coba? Banyak beli rokok loh. Bunda yang Rama kan ini- jago hitung tuh coba Bunda Rama. 25.000 satu hari. Atau 25.000 satu bulan. Kali 7.000 bulan. Berapa Bunda Rama? Jadi 1 tahun. Banyak Bang, Kak. banyak. Banyak ya. Banyak 25.000. jawabannya. 25.000 kali 1 tahun kan, misalnya 12 tuh 300.000 per orang. Ya. Kali 2 juta orang aja. Kali 2 juta. Wis. Banyak itu kali 2 juta. Bunda Rama kan dulu juara satu kelas waktu matematika dulu. 2 kali 3 berapa Bunda? Tambah nolnya 10. Bingung Bunda Rama ngitung duit. Bingung dia ngitung duit. Yang Saskia. tersisa itu. Iya, Saskia Gotik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia good. Waalaikumsalam, dijawab pula lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau tidak ada open kawan. Nah, ini Hanya berharap kita open. salam dari Papua Merauke, Bang. Woi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hidup di tengah-tengah mayoritas Nasrani di Merauke. Kristen bang bukan Nasrani. Enggak ada lah di Merauke, enggak ada Nasrani Bang, Kristen. Ah, itulah. Maksudnya mungkin ada yang saya mau tanyakan karena saya sudah sering ngobrol-ngobrol dengan mereka lah dengan dorang punya dalil-dalil agama toh. Karena sakingnya dengar-dengar begitu akhirnya saya juga sering cari tahu. Saya pernah baca tentang Yesaya 29:12 kalau nggak salah yang tentang baca membaca lah. Itu maksudnya ditujukan buat Nabi Muhammad atau bagaimana? Terus yang kedua yang saya mau tanyakan, kadang mereka bilang Yesus pernah berkata, akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan Waduh. akhir. Saya bilang begini, hey Alfa dan Omega, kau tahu kan tidak artinya apa? Wih. Omega itu apa Yesus berkata begitu? Ini kan saya cuma jawab asal-asalan karena saya bilang di awal itu ada oknum yang mengaku Yesus kalau dia itu adalah Tuhan, makanya di akhir nanti Yesus sendiri yang datang konfirmasi kalau itu bukan dia. Itulah. Terus Bisa jadi. saya jawab asal-asalan. Terus yang ketiga mereka juga sering berkata begini, kau tahu nggak di dalam kau punya kitab suci Al-Quran itu kau pernah mendengar kata Injil toh? Saya bilang iya betul. Ini Injil ini kasih tunjuk saya kitab Bible kah apa Alkitab ini sudah disebut Injil. Saya bilang kau tahu Injil ke tidak di dalam Al-Quran itu seperti apa? Saya bilang Injil itu firman Tuhan kepada Yesus,
bukan buku, bukan Kepada Nabi Isa. ya. Saya bilang kayak gitu sama mereka lah, menurut pemikiran mereka, supaya mereka ngerti lah sedikit. Mantap itu. Ini apa saya bilang di sini kristenisasi ini sangat luar biasa. Iya. Karena hidup di tengah-tengah mayoritas banyak denominasi Kristen di sini, aduh sangat luar biasa. Ada 40 lebih kayaknya denom di sini. Tapi mereka akur kan? Oh, toleransinya tinggi sekali. Cuma ya kadang-kadang kalau kita bertemu dengan mereka, ya kayak gitu macam teman, sahabat, teman akrab. Dia bilang, kau tahu Injil kita dalam Al-Quran, ini sudah. Dia sudah tunjuk atau apa. Iya. Mungkin Berarti mereka menganggap bahwa kitab mereka itu Injil. iya, Injil yang dalam Al-Quran ini sudah. Tapi kan saya bilang di mereka, saya bilang sejak kapan Injil itu pernah diberikan sama Paulus, Yohanes, setelahnya saya sama Nabi Isa ke dalam Islam. Iya. Kalau mereka mengakui Injil dalam Al-Quran, berarti mereka juga harus mengakui bahwa firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel berupa Torah dan juga Injil itu oleh pemiliknya mereka mencampur adukkan dengan perkataan manusia. Antara hak dan batil itu mereka campur adukkan. Nah itu sudah. Mereka kan taunya ya kitab Bible ini ya untuk seluruh umat manusia. Karena mereka kan pernah membaca katanya ada yang bilang sebarkanlah Injil ke seluruh dunia. Injil yang mana yang minta disebarkan? Ya tidak tahu yang setelah Yesus katanya bangkit dari kubur, terus Yesus berpesan kepada murid-muridnya, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Injil yang mana yang minta Yesus beritakan? Karena Yesus juga melarang murid-muridnya ke bangsa lain. Nah itu, tapi pemahamannya mereka kan seperti itu. Iya, jadi perlu dibahas sama teman kita, Yesus yang mana ini yang minta ke seluruh bangsa? Karena Yesus yang anak Maria melarang pengikutnya ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya jangan ke bangsa lain. Jadi kalau ada yang merintahkan lagi ke bangsa lain, ini kok bertentangan, jangan-jangan ada dua Yesus kan gitu. Pertanyaan, jangan-jangan kita tidak mengatakan bahwa ada dua, tapi jangan-jangan. Terus sekarang juga saya bilang ke mereka, Aja bang, tanya aja ke mereka, kenapa Tuhanmu itu mati terkutuk? aduh kalau itu sangat sensitif kalau hal yang kayak begitu. Oh marah dia. Yang terkutuk, nggak ada yang terkutuk. Ini Papua, setahu Galatia 3:13 Bang Aldos. Menanggung kutuk itu Bunda. Menanggung kutuk. Mana itu Gurunda? Menanggung kutuk dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Nah, itu menjadi Tapi kutuk. kan menanggung kutuk juga. Iya, betul itu dalam kaidah iman saudara. Tapi menanggung kutuk itu dengan jalan menjadi kutuk. Berarti kan Tuhan itu rela menjadi kutuk demi manusia yang jatuh dalam dosa. Ya, itu sifatnya kan gini abangku. Kalau di Islam dan di Yahudi, ketika Tuhan itu marah, maka hamba menginginkan kemudian tindakan lanjutan dari kemarahan Tuhan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kurban. Makanya dikatakan kurban itu artinya mendekatkan diri, akrab kepada Sang Pencipta. Sehingga ketika orang-orang Yahudi berkurban menggunakan hewan, Islam juga demikian adanya. Kemudian
Di Kristen ada juga korban, tapi di Kristen korbannya itu sampai hari ini saya masih bingung. Korbannya itu Tuhan atau manusia yang jadi korban? Manusia kah yang jadi korban atau Tuhan kah yang jadi korban? Kalau Tuhan itu kan sifatnya menghapus, bukan menebus. Kalau dia menebus, berarti ada tebusan dan ada tempat menebus. Nah, kalau dikatakan Yesus itu menebus dosa, menebus kepada siapa? Oh, itu kan pemahaman manusia, Bang Juma. Ini pertanyaan, saudaraku, ini pertanyaan. Yesus menebus dosa kepada siapa? Seperti misalnya saya menebus utang kepada siapa? Saya menebus kemudian pinjaman kepada siapa? Nah, Yesus menebus dosa kepada siapa? Kepada Allah Bapa lah, kan Tuhan Yesus itu kan anaknya yang tunggal. Berarti ada dua oknum kan di situ? Iya. Ada Yesus, ada Bapa. Yesus menebus dosa kepada Bapa, kan gitu ya? Betul ya? Iya, itu kan sumbernya. Berarti Yesus dan Bapa itu beda oknum, beda hakikat. Tapi sama-sama Tuhan. Gitu, berarti ada dua Tuhan. Iya, yang Yesus itu Tuhan di muka bumi, Allah Bapa itu yang di surga. Iya, berarti ada dua Tuhan kan, Bang? Satu. Mati ya. Balas si anak-anak kalau begini. Jadi kalau dia satu, kenapa dia harus menebus? Ya itu kan Kalau sama aja. Tuhan itu merendahkan serendah-rendahnya menjadi manusia, Bang Juma. Tuhan itu maha tinggi, Al-Elyon. Kenapa Maha jadi tinggi, rendah? ya. Yang namanya Tuhan kan bisa aja Bang Juma merendahkan diri menjadi manusia. Tuhan itu maha tinggi, kenapa jadi rendah? Yang namanya maha tinggi itu tidak pernah rendah, Bang. Nah, sekarang kalau misalnya Tuhan Anda itu satu, dia menebus kepada siapa? Kepada Bapa. Nah, berarti